Sahabat pembelajar berjumpa kembali bersama Imade Sidiasa Belajar Jadi Guru dalam Celotehan. Celoteh kita hari ini, kita akan membahas tentang Adel Setiawan yang menentang kebijakan KDM. Sosok Adel Setiawan wali murid asal Babelan, Kabupaten Bekasi, bertentangan dengan kebijakan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Adel Setiawan tak sepakat dengan program Deddy Mulyadi untuk siswa nakal. Adel Setiawan menentang kebijakan pendidikan barak militer untuk siswa nakal. Ia ingin kebijakan itu dihentikan karena menilai kebijakan ini syarat dengan dugaan pelanggaran HAM. Bahkan Adel menyatakan bahwa KDM tidak ngerti atau tidak paham dengan falsafah pendidikan. Pendidikan itu kan tujuannya memanusiakan manusia. Artinya anak didik itu bukan tanah liat atau benda yang harus dibentuk. Tapi anak didik itu subjek atau manusia yang harus dibimbing atau ditumbuhkan potensi tumbuh kembang atau bakatnya. Karena pernyataan Adel ini, banyak ibu-ibu menentang pernyataan Adel Setiawan. Ada ibu-ibu mengatakan jangan belum berproses kita menentangnya, biarkan dulu berjalan baru dinilai. Nah, seperti apa serangan emak-emak kepada Adel Setiawan? Mari kita ikuti kekesalan emak-emak kepada Adel Setiawan yang dirangkum dari berbagai akun TikTok. Namun sebelum kita lanjut, bagi sahabat pembelajar yang belum subscribe silahkan subscribe, like, komen dan share channel ini untuk mendapatkan celotehan terupdate. Bagaimana pendapat sahabat pembelajar? Silahkan sampaikan pendapatnya di kolom komentar. Kalau menurut saya sih nggak melanggar HAM ya Bu, kan anak kita nggak disiksa juga di sono, malah dikasih ilmu, malah dikasih pelatihan yang lebih bagus. Kalau menurut saya sih yang melanggar HAM lebih ke koruptor tuh, itu tangkap yang begitu Bu. Nah, kalau menurut saya tuh segala sesuatu itu ada prosesnya. Jangan sebelum proses itu dimulai kita jangan kontra dulu, jangan mendikte, oh ini begini gini. Kita tunggu dulu tuh, program itu kan berproses. Nanti setelah proses ada hasil. Begitu ada hasil nih, oh Pak, program Bapak tuh anak tuh nggak ada perubahan. Atau program Bapak itu anak tuh jadi begini begini. Nah itu baru deh bisa kita komplain, kita ajuin hukum atau apa. Sebelah ibu tuh? Sebelah ibu? Iya nggak apa-apa kan, kita sama-sama warga Tapi Bekasi ya kami ya. dengar ibu Kan sudah kalau mengusulkan. bapak-bapak kan sama emak-emak beda, emak-emak kan lebih tahu anak tuh. Wah. Sedemikian rupanya. Kang Deddy Mulyadi, jangan gitu dong. Masa anak-anak dijadiin kelinci percobaan sih? Tuh kan jadinya Pak Adel Setiawan ikutan komplain. Gimana sih nih Kang Deddy Mulyadi? Masa anak-anak dijadiin kelinci percobaan, masukin ke barak militer? Shh, jangan marah-marah dulu, dengerin dulu videonya sampai habis. Gua nggak tahu kalian udah lihat videonya Pak Adel atau belum, tapi kalau yang belum nih, gua tampilin cuplikannya sedikit aja ya. Deddy Mulyadi nggak paham ini falsafah. Jangankan Deddy Mulyadi, jangankan ibu-ibu ini ya. Deddy Mulyadi aja nggak paham tentang falsafah. Jadi saya nggak perlu mendebat ibu ini. Ada hasilnya juga ya. Berarti anak jadi kelinci percobaan, Bu. Nggak boleh anak jadi kelinci percobaan. Aduh, Pak Adel, bentar saya napas dulu ya. Nggak boleh dijadiin kelinci percobaan, Pak. Diketahui nama jerawat saya nih, Pak, yang lagi mateng-matengnya nih, Pak. Kalau Bapak ngomongnya kayak gitu, bawa-bawa kelinci percobaan, berarti selama ini saya dan anak-anak sekolah di Indonesia ini selama ini adalah menjadi kelinci percobaan Mendikbud, Pak. Bisa Bapak bayangkan nggak? Dulu saya lagi adem ayem nih, Pak, pakai kurtilas nih, Pak, kurikulum 13 gitu. Tiba-tiba diganti flip gitu, langsung jadi kurikulum merdeka, Pak. Pusing nggak kita, Pak? Apa kita bukan kelinci percobaan, Pak? Lah kalau bukan kita, anak-anak murid kelinci percobaan, terus siapa? Bapak kan udah nggak sekolah lagi, Pak. Kadang-kadang nih kalau ada orang-orang begini nih, rasanya gue pengen ikutan berdebat gitu, tapi gue sadar diri gue nggak punya power, gue bukan siapa-siapa, gue cuma rakyat jeletong doang gitu, gue cuma rakyat netizen biasa yang mengkritik pemerintah. Ya kalau gue lagi punya solusi, gue kasih solusi, tapi kalau bisa kritik itu selalu disertakan dengan solusi atau kritik itu disertakan dengan saran. Padahal dalam hati gue mah ya rasanya gue pengen ikutan berdebat itu di situ itu sama tuh Pak Adel gitu. Terus ya dilanjutan videonya itu kan gue cuma sepenggal doang tuh. Dilanjutan videonya gini, kalau gagal gitu katanya Pak Ade, Pak, di dunia ini Pak selalu ada dua kemungkinan, berhasil dan gagal, Pak. Menurut saya kenapa Bapak langsung melihat dari sisi negatifnya gitu, Pak? Kenapa nggak didoain yang baik-baik? Karena ini kan pemerintah sedang bebenah, Pak. Ada baiknya menurut saya ya, Pak. Harusnya didoakan yang baik-baik dulu gitu. Karena ini tujuan program ini, tujuannya baik. Yang selama ini kita tahu dimana kalau kita memiliki tujuan baik, harusnya akhirnya baik juga. Toh Bapak tahu nggak, anak-anak yang di barak militer itu seneng aja loh, seneng-seneng aja loh, bahagia loh mereka bisa tidur nyenyak, makan kenyang. Bahkan ada banyak anak-anak yang justru mengajukan dirinya untuk dimasukkan ke dalam barak, termasuk saya. Saking aja saya bukan anak-anak sekolah, Pak. Udah gitu ya, Pak, dari zaman bahula, Pak, dari zaman Bapak kecil pun kita semua itu tahu, Pak, kalau namanya karakter anak itu pasti dibentuk dari orang tua dulu yang pertama, dari lingkungan keluarga, habis itu lingkungan sekolah, lingkungan pertemanan, lingkungan les-lesan, lingkungan tetangga, lingkungan ini, lingkungan itu, kita semua tahu, Pak. Nah sekarang solusinya apa, Pak? Bapak jangan cuma ngekritik aja, ya. Bapak itu
masuk TV begitu, berdebat dengan rakyat, ibarat kata ibu-ibu itu kan sebagai kalangan rakyat gitu ya, yang pro terhadap program pendidikan karakter barak militernya Kang Deddy Mulyadi gitu. Ya, solusi dari Bapak apa gitu? Ya, kita tahu gitu kalau anak-anak itu karakternya dari orang tua gitu, dari sekolah, dari lingkungan. Kita tahu solusinya apa? Apa, Pak? Apa? Bahkan di situ Bapak bilang ya, kalau lingkungan itu membentuk karakter seseorang, membentuk karakter si anak. Lah itu kan di barak militer lingkungannya positif, lingkungannya bagus, Pak. Di sana itu mereka dididik, Pak. Dididik supaya disiplin, supaya tidak nakal lagi, ya. Lah itu dikasih lingkungan yang bagus, Pak. Bagus dong harusnya. Kita tahu, Pak, kalau permasalahan-permasalahan ini tuh sudah ada sejak dari dulu, Pak. Sejak dari zaman dulu. Nah, sekarang pemerintah, sekarang Kang Deddy Mulyadi terutama ya, mengambil aksi, mengambil kerja nyata, bagaimana caranya untuk mengubah anak-anak nakal tersebut. Ya dengan cara, solusinya dari Kang Deddy adalah dengan cara masuk barak militer. Lah, solusi dari Pak Adel apa? Kita masyarakat, saya masyarakat biasa butuh solusi, Pak. Kebetulan saya juga punya anak, Pak. Anak saya baru usia 10 tahun, dikit lagi mau remaja, Pak. Dan Bapak tahu kan kalau remaja itu ada kenackalan remaja gitu, Pak. Jadi saya nanya sebagai rakyat dan sebagai seorang ibu gitu, Pak. Gimana solusinya, Pak? Bapak jangan ngebandingin negara Indonesia sama negara-negara maju lainnya, apalagi Finlandia, Pak. Menurut saya, dari SDM-nya aja udah jelas beda, Pak. Di sini, Pak, ada CCTV aja. Mereka manusia, rakyat-rakyat itu nggak takut, Pak. Di sini, Pak, di Indonesia, kita menegur anak dengan cara baik-baik, anaknya ngejawab, Pak. Anaknya ngebangkang, Pak. Gimana? Balik lagi, Pak, seperti yang saya bilang di konten saya yang sebelumnya, ya. Jangan hanya teori, Pak. Praktek dan solusinya seperti apa? Kalau Bapak ngomongnya begitu berdasarkan teori, ya Bapak sama aja kayak anggota dewan yang kemarin saya kontenin, Pak. Teman-teman kenal nggak masih Bapak yang pakai baju merah ini? Kenal tuh? Like, comment, and subscribe. Dan share. Bapak itu namanya Adel. Dia adalah salah satu wali murid yang menolak keras tentang kebijakan Kang Deddy perihal anak-anak nakal yang dikirim ke barak TNI. Dan ada statement Bapak ini yang bikin aku tuh greget ya. Sebenarnya aku tuh gak mau bahas si Bapak ini, tapi lama-lama kok malah riweh gitunya. Rencana KDM itu yang memasukkan anak-anak nakal ke barak itu sebagai bentuk putus asa. Begitupun orang tua yang mengirimkan anak ke barak TNI adalah sebagai bentuk putus asa karena tidak bisa mendidik anaknya dengan baik. Begitu katanya. Aku pengen tanya sama si Bapak Adel, Bapak kenapa menyekolahkan anak dari kecil sampai SMA? Sebagai bentuk putus asakah karena tidak mampu mengajarkan di rumah? Enggak kan? Kalau misalkan selama ini ya ada anak-anak pelajar yang melakukan tawuran atau geng motor, itu biasanya ditangkap sama polisi, habis itu dipanggil orang tuanya dan diserahkan lagi kepada orang tuanya, lalu terulang lagi. Tapi dengan mengirimkan anak ke barak TNI, tujuannya si anak lebih bisa disiplin, lebih bisa menghargai diri sendiri, lebih bisa menghargai orang lain. Seperti itulah. Gak hanya ditangkap terus dipulangkan lagi ke orang tuanya, enggak, tapi benar-benar dididik gitu loh. Tapi tetap belajar. Kalau memang menurut Bapak Adel ini melanggar HAM, coba deh Bapak cek di pesantren. Gak bisa dipungkiri ya, sebagian orang tua yang mengirimkan anaknya ke pesantren itu bukan semata-mata supaya anak itu paham tentang agama. Gak semuanya. Tapi sebagian orang tua itu mengirimkan anaknya ke pesantren supaya apa? Supaya dididik kedisiplinan. Biasanya orang tua yang mengirimkan anaknya ke pesantren, anaknya yang kecanduan HP, anaknya yang malas, anaknya yang pembangkang, anaknya yang sering keluyuran, itu dimasukkan ke pesantren. Tujuannya apa? Supaya biar mandiri, supaya disiplin. Jadi tidak semua orang tua yang memasukkan anaknya ke pesantren itu supaya paham agama, enggak semuanya. Tapi memang ada yang tujuannya ke sana gitu loh. Kan hampir sama, cuma kalau di pesantren mungkin ya pembelajaran tentang agamanya itu lebih banyak. Aku kasih saran aja ya Pak Adel. Gimana kalau Pak Adel itu ikut ke barak? Sekalian Bapak Adel itu ngecek mereka itu diperlakukan seperti apa oleh para TNI. Ya, biar nggak riuh. Untuk orang tua yang melaporkan KDM ke Komnas HAM, Bapak, ini kunjungan KDM ke Kementerian HAM. Menteri HAM menyatakan bahwa KDM tidak melanggar HAM. Pernyataan Bapak yang mengatakan KDM tidak mengerti falsafah pendidikan, yaitu memanusiakan manusia. Izin Bapak, madu berpikirnya jauh banget Bapak. Memangnya di barak militer diapain? Gak ada kekerasan Bapak, adanya kedisiplinan. Anak nakal yang Bapak sampaikan KDM itu secara tanda kutip Bapak, ini bukan sekedar nakal. Anak-anak yang dibawa ke barak TNI ini sudah kriminal, ngebacok kawannya pada saat tawuran pakai senjata tajam. Ada yang sampai berantem, ada yang sampai minum minuman keras sampai mabok, ada yang sampai ngebangkang orang tuanya berantem gara-gara judi online.
Bapak pelajarin dulu ya, baru melapor ke Komnas HAM. Kalau ngelihat statementnya Pak Adel ini ya, gue jujur sangat-sangat penasaran gitu. Gue ngebayangin ya, anaknya Pak Adel ini pasti anak idaman orang tua banget gitu. Anak yang nurut banget sama orang tua, anak yang tidak pernah membantah apa kata orang tua gitu ya. Boro-boro mau tawuran, berantem, nongkrong-nongkrong, minum-minum beralkohol gitu. Nggak mungkin, nggak mungkin. Bolos sekolah aja nggak mungkin gitu loh, ya kan? Anaknya Pak Adel ya. Pak Adel nggak pengen buka kelas gitu Pak? Coaching gimana caranya mendidik anak yang baik dan benar gitu ya Pak. Kalau buka kelas saya mau ikut Pak Adel.